Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Renaldi Febrian dengan NIM 190502047. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah dan perkembangan sistem moneter internasional. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Langsung saja. Sistem moneter internasional dapat diartikan sebagai pengaturan atau kesepakatan formal antar negara terkait nilai tukar dari masing-masing mata uang negara di dunia. Jadi sederhananya, sistem moneter ini berhubungan dengan nilai mata uang dan perbandingannya. Sistem moneter internasional ini diawali pada tahun 1870-an ketika Inggris pada abad tersebut mendominasi bidang manufaktur atau industri dan menjadi produsen utama dari sekitar setengah cadangan besi dan batu bara skala global. Padahal dari jumlah produksi tersebut, Inggris sendiri hanya mengkonsumsi kurang dari setengah yang diproduksinya. Sementara itu, Inggris Raya juga memiliki kemampuan ekonomi yang kuat. Hal ini dilihat dari jumlah stok emas global yang dimiliki semasa periode 1870 sampai 1930 yang merupakan terbesar di dunia. Inggris juga mampu membiayai sekitar 60% kredit jangka pendek dari seluruh transaksi perdagangan global. Kekuatan finansial Inggris ini kemudian membuat Inggris berinisiasi untuk membentuk sistem keuangan berstandar emas. Sistem keuangan dengan standar emas ini dimulai dilakukan sejak tahun 1875. Sistem ini lalu diikuti oleh berbagai negara lain di dunia, terutama negara-negara di Eropa, dan momentum inilah yang mengawali terbentuknya sejarah pasar mata uang dunia sekaligus sistem moneter internasional. Baik, cuman itu dari saya sebagai pemateri pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Musirah, NIM 190502069. Saya akan melanjutkan materi dari Ahmad Renaldi Febrian, yaitu mengenai B. Sistem penetapan kurs. Nilai tukar mata uang atau kurs adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Salah satu teori yang digunakan untuk menjelaskan kurs mata uang adalah teori paritas daya beli yang diperkenalkan oleh Gustav Kaisar pada tahun 1918. Teori paritas daya beli ini menghubungkan kurs falas dengan harga-harga komoditif yang dinyatakan dalam uang lokal di pasar internasional. Pendekatan perdagangan terhadap pembentukan kurs salah satu model kurs tradisional yang sangat penting didasarkan pada kajian terhadap arus pertukaran barang dan jasa antara negara. Artinya, model ini melihat bahwa nilai tukar atau kurs antara dua mata uang dari dua negara ditentukan oleh besar kecilnya perdagangan barang dan jasa yang berlangsung di antara kedua negara tersebut. Ada beberapa macam sistem kurs mata uang dalam sistem moneter internasional, yaitu sistem kurs tetap, sistem jasa yang berlangsung di antara kedua negara tersebut. Ada beberapa macam sistem kurs mata uang dalam sistem moneter internasional, yaitu sistem kurs tetap, sistem kurs mata uang mengambang, dan sistem kurs campuran. 1. Sistem kurs tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, NIM 190502078. Di sini saya sebagai pemateri ketiga dari kelompok 5. Langsung saja ke materinya. 1. Sistem kurs tetap. Dalam sistem kurs tetap, kurs mata uang suatu negara dinyatakan sebesar nilai tertentu terhadap mata uang negara lain. Kedua, sistem kurs mengambang. Sistem kurs mengambang disebut juga dengan sistem kurs fleksibel. Ketiga, sistem kurs campuran.
Sistem ini dapat dipandang sebagai bentuk kompromi dari perdebatan atas sistem mana yang dipakai, apakah sistem kurs tetap ataukah mengambang. C. Krisis moneter internasional. Penggunaan standar emas dalam sistem keuangan dan perdagangan internasional berlangsung cukup panjang, termasuk ketika berlangsung Perang Dunia. Namun Perang Dunia membuat sistem moneter internasional ini terpengaruh dan mengalami kekacauan hingga akhirnya ditinggalkan. Ditambah lagi ada berbagai masalah lain terkait supply and demand emas serta penentuan standar emas yang ditentukan oleh masing-masing negara. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wismayanti, NIM 19050291. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudara Abdul Aziz. Dari konferensi tersebut terdapat dua agenda utama, yakni mendorong pengurangan tarif dan hambatan perdagangan internasional, dan yang kedua menciptakan kerangka ekonomi global demi meminimalisir konflik ekonomi dan mencegah terulangnya perang dunia. Adapun peran IMF yang dominan tercermin dalam 6 butir tujuan dasarnya, meliputi 1. Memajukan kerjasama moneter internasional dengan cara mendirikan lembaga IMF, dan yang kedua memperluas perdagangan dan investasi dunia. Yang ketiga, untuk memajukan stabilitas kurva valuta asing. Yang keempat, untuk mengurangi dan membatasi perasaan terhadap pembayaran internasional. Yang kelima, untuk menyediakan dana yang dapat diperpinjamkan dalam bentuk pinjaman jangka pendek atau jangka menengah yang diperlukan untuk mempertahankan kurs valuta asing yang stabil selama neraca pembayaran mengalami defisit yang bersifat sementara sampai dapat diatasi dengan cara menyesuaikan tingginya kurs devisa. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, untuk memperpendek dan memperkecil besarnya nilai defisit atau surplus neraca pembayaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aulia, NIM 19050260. Jadi selanjutnya nilai mata uang itu dapat ditentukan dengan berbagai indikator. Yang pertama, laju inflasi relatif. Yang kedua, tingkat pendapatan relatif. Yang ketiga, suku bunga relatif. Yang keempat, kontrol pemerintah. Dan yang terakhir, ekspektasi nilai di masa depan. Selanjutnya, krisis moneter di Indonesia. Jadi krisis moneter di Indonesia ini terjadi sejak awal Juli 1997. Sementara ini telah berlangsung hampir 2 tahun dan telah berubah menjadi krisis ekonomi, yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerjaan yang menganggur. Penyebab dari krisis ekonomi ini bukanlah fundamental ekonomi Indonesia yang lemah, melainkan terutama karena hutang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dengan NIM 1905020074. Saya di sini sebagai pemateri terakhir yang akan membahas tentang program bantuan IMF. Jadi di sini program bantuan IMF itu pertama ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 1997. Program reformasi ekonomi yang disarankan IMF ini mencakup 4 bidang. Yang pertama itu penyehatan sektor keuangan, yang kedua itu kebijakan fiskal, yang ketiga itu kebijakan moneter, yang terakhir itu penyesuaian struktural. Jadi untuk menunjang program ini, IMF akan mengalokasikan standby kredit sekitar 11,3 miliar selama 3 hingga 5 tahun masa program. Sejumlah 3,04 miliar dicairkan segera. Jumlah yang sama disediakan setelah 15 Maret 1998
bila program penyehatannya telah dijalankan sesuai persetujuan dan sisanya akan dicairkan secara bertahap sesuai kemajuan dalam pelaksanaan program. Baik, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.